Bastian emosi dan tidak pernah menyangka jika ternyata Rafael Adinata itu adalah Galang yang sedang menyamar. Bahkan Bastian benar-benar emosi karena ternyata ini pun juga salah satunya adalah ide dari Lian Bagaskara. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, jadi memang pada episode malam ini akan banyak hal yang terjadi dan benar-benar seru banget teman-teman. Ya, meskipun begitu, kita kan sempat melihat ya kalau adegan di episode kemarin Bastian yang benar-benar emosi, bisa dikatakan pun juga Bastian benar-benar marah. Bastian masih ngerasa kalau Amira ini adalah perusak semua rencana dari Bastian Radian. Ya tentu aja, kesal aja. Maksudnya kenapa Aksa harus memilih Amira ketimbang ayahnya sendiri. Dan sebetulnya ini kan hanya miskomunikasi saja. Dengan kepergiannya Alfi harusnya bikin Bastian sadar, inilah seharusnya kita sebagai manusia menghargai manusia lainnya. Apapun yang akan terjadi kepada anak yang nanti akan dikandung oleh Amira, yang nanti akan dilahirkan oleh Amira, harusnya Bastian bisa menerima. Karena sejatinya banyak orang di luar sana, banyak pasutri, pasangan suami istri di luar sana, yang bahkan mungkin sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun, belasan tahun, yang belum dikaruniai seorang anak. Kan banyak ya teman-teman, banyak pejuang garis 2, udah berobat ke sana kemari tapi kok belum bisa hamil. Harusnya Bastian tuh bisa melihat momen-momen kayak gini, mensyukuri apa yang ada. Toh belum tentu juga apa yang Bastian pikirkan itu akan terjadi kepada anak yang nanti bakal dilahirkan oleh Amira. Cuman karena dia adalah Bastian Radian, belum mau akan berubah kalau belum ada buktinya. Jadi ya harus sabar-sabar dulu nih Amira sama Aksanya. Biarkan semua ini berjalan juga. Toh dalam tanda kutip ya Aksa pun juga bersama dengan Amira ini belum mau banget lah kembali ke rumahnya Bastian Radian karena stres juga. Memang di satu sisi Bastian ini tuh bisa menjadi penolong mereka dan juga pelindung mereka. Terbukti ya teman-teman, ketika dulu masih ada Bella, sebelum diceraikan oleh Aksa, selalu ngebela Amira, selalu membela Aksa dari Bella. Bahkan Bella sering kena amuk masa ibaratnya oleh Bastian Radian. Tapi di sisi lainnya, ya Bastian tetaplah Bastian. Ngerasa kecewa dikit, marah. Ngerasa nggak sempurna dikit, marah. Jadi serba salah aja. Memang untuk membangun sebuah perusahaan itu bagus. Itu artinya yang namanya sebuah perusahaan besar pasti nggak mau rugi dan butuh untung terus. Jadi pasti punya standar tinggi untuk gimana caranya bisa nge-maintain dan bikin perusahaan menjadi sustainable atau stabil. Tapi kan kalau untuk keluarga ini nggak bisa diterapin. Keluarga itu datang dari karena kasih sayang, penuh dengan cinta, dan juga care, saling jaga satu sama lain. Nah, Bastian tuh lupa teman-teman. Kalau keluarga tuh yang dibutuhin tuh itu. Kalau untuk perusahaan, apa yang dilakukan Bastian itu sangat bagus. Tapi kalau untuk keluarga, wah itu jelek banget lah. Mungkin teman-teman tahu lah ya apa yang Mimin maksud. Ya kalau kita keras sama keluarga, emang apa iya keluarga bakal sayang sama kita kan susah. Harus sama-sama ngerti juga. Nah, Bastian tuh orangnya susah mau ngerti. Sebelum ada bukti yang bener-bener konkret lah ibaratnya. Nah, jadi hingga episode malam ini kebencian Bastian tuh terus ada kepada Amira. Kesal aja. Jadi harus turun gunung kan Bastian gara-gara Aksara ini udah gak bekerja lagi di perusahaannya. Namun teman-teman, akhirnya semua kebencian ini pudar. Benar-benar pudar. Perlahan mulai luntur setelah akhirnya Bastian mengetahui kalau ternyata Rafael Adinata itu adalah Yuda alias Galang dan bahkan bertemu dengan Lian Bagaskara. Bahkan melihat Rafael Adinata yang bekerja sama dengan Lian Bagaskara, ini pada akhirnya menyadarkan diri dari Bastian Radian kalau ternyata saran dari Rafael alias Galang si penipu ulung ini ternyata semuanya salah total. Investasi yang sudah dilakukan oleh Bastian Radian di sebuah tempat dengan nilai yang sangat fantastis miliaran rupiah bahkan puluhan hingga ratusan miliar ini harus zonk.
nihil, nggak jadi cuan teman-teman. Karena memang tempatnya nggak sestrategis itu. Bahkan nanti banyak investor yang mulai ngeluh satu persatu kepada Bastian, dan ini akan bikin pusing Bastian Rahadian. Dan ini tepat sekali seperti apa yang Galang katakan di episode sebelumnya. Kalau Bastian secara perlahan akan mulai rugi, nilai sahamnya akan jatuh, investor mulai ngambek. Dan mulai terbukti nih di episode malam ini secara perlahan hingga episode besok. Dan mau nggak mau kan teman-teman, pada akhirnya Bastian harus muter otak nih. Gimana caranya untuk membuat kepercayaan klien itu bisa datang kembali. Persis banget karma nih kayaknya. Apa yang dialami oleh Aksa beberapa hari yang lalu ketika mencari kerja. Udah ditawarkan pekerjaan oleh Pak Gunadi, tiba-tiba menyuruh satpam andalan dari Bastian supaya bilang jangan pernah pekerjakan Aksa Rahadian. Hasilnya apa? Aksa harus bekerja sebagai kuli bangunan. Dan hasilnya apa lagi? Aksa harus dikerjai habis-habisan oleh Galang dan kawan-kawan. Emang gila teman-teman, Bastian ini jahat banget loh. Kalau ada ayah yang kayak gini kayaknya ya akan pernah mau deh ada yang menjadi anaknya dari Bastian Rahadian. Bahkan awal-awal aja di Adam Black aja sampai takut ya ketika mengetahui kalau ternyata ayah kandungnya ini adalah seorang Bastian Rahadian. Ya gimana gak takut teman-teman, orang sikapnya kayak gitu. Tapi ini menjadi pelajaran penting juga bagi Bastian Rahadian untuk jangan pernah mengutuk sesuatu sebelum tahu kepastiannya. Kepada Amira pun, Aksa pun, dan lain sebagainya. Karena sekarang dia merasakan kehancuran pelan-pelan. Lihat, tanpa Aksa Rahadian, perusahaan Rahadian Group ternyata bisa perlahan runtuh juga. Kesalahan terbesarnya Bastian ini dengan mengeluarkan Aksa Rahadian ini teman-teman. Walaupun sebetulnya ya bukan dikeluarkan ya, tapi karena Aksanya pun juga udah malas gitu. Tapi lihat, Aksa ini adalah sebuah aset dalam sebuah perusahaan. Sehingga ketika sekarang semakin turun grafiknya mulai kerasa nih. Karena efek dari ketiadaan Aksa Rahadian. Cuman Bastian masih mencoba untuk denial. Bisa deh kayaknya tanpa Aksa pun juga. Atau Aksa aja masih milih Amira. Tapi karena nanti Bastian akhirnya tahu ternyata Rafael ini adalah penyamaran dari Galang. Dan Galang tertawa di atas penderitaan dari Bastian Rahadian. Akhirnya bikin Bastian ngamuk. Sehingga Bastian benar-benar menyesal dan lain sebagai macamnya. Lalu gak lama kemudian Bastian pun juga akhirnya meminta maaf kepada Amira dan juga Aksa karena telah salah menilai. Walaupun sebetulnya Bastian masih berharap Aksa aja yang kembali, tapi karena Amira pun juga yang akhirnya bongkar semuanya, akhirnya Bastian pun juga meminta maaf kepada Amira meskipun belum ikhlas banget. Ya karena tentu aja takutnya Amira ini bakal melahirkan anak yang kurang sempurna lah ibaratnya. Tapi berkat Amira juga kan pada akhirnya Bastian mengetahui kalau ternyata ya semua ini hanya tipu muslihat lah, tipu daya dari seorang Galang dan benar-benar emosi juga. Cuman teman-teman karena akhirnya Bastian udah mulai sadar mau maafin Aksa dan juga Amira, meskipun ke Amiranya masih belum full, akhirnya kan mau nggak mau Aksara dipaksa untuk ngebantu lagi Bastian Rahadian. Dan bahkan belum tentu mau juga Aksanya nih. Karena Aksa ngerasa udah sakit hati juga. Dibuang begitu saja, semua asetnya dibakar dan dihancurkan. Ya mobilnya pun juga bahkan dibakar. Ya siapa yang mau balik lagi ibaratnya sama Bastian. Kalau udah kayak gini kan akhirnya nyesal juga. Masih mending kalau masih mau balik nih Aksa sama Amira. Kalau enggak Bastian mau kayak gimana? Karena udah bener-bener hancur juga. Tapi pada akhirnya kayaknya sih feeling miminnya, dan mungkin teman-teman pun juga kayaknya punya feeling yang sama. Kayaknya sih kalau udah kayak hancur begitu, nampaknya Aksa tuh mau nih bantu Bastian. Ya terlepas dari semua kegilaannya Bastian, ya Bastian tetaplah Bastian, ayah kandung dari Aksa. Jadi mau gak mau kan Aksa pun juga ya udahlah bantu aja deh. Toh ini pun juga demi kebaikan bersama. Toh selama ini pun juga Aksa hidup dari uang Rahadian Group ibaratnya. Apalagi kan Bastian sering ungkit-ungkit tuh teman-teman. Emang ngeselin ya bapak-bapak yang satu ini. Nah lumayan. Kalau semua itu terjadi tentu saja hal ini akan membuat Galang ketar-ketir bukan main. Karena Galang akhirnya ngelihat lagi kebangkitan dari seorang Aksa. Jadi kuli bangunan aja, pesona Aksara Rahadian aja ini tuh gak pernah hilang. Auranya tetap kelihatan seperti cerah. Seorang bos yang gak pernah pantang menyerah.
Sehingga ketika akhirnya Aksara balik lagi untuk memperbaiki semua struktur yang ada, untuk bikin perusahaan Radian Group ini hidup kembali, ini benar-benar bikin Galang ketakutan lagi. Terlebih lagi Lian Bagaskara pun akhirnya memarahi Galang karena semua rencana Galang ini ternyata gagal pada akhirnya dan bikin Lian rugi besar. Karena seperti yang kita semua ketahui bersama, Lian Bagaskara sudah mengucurkan dana unlimited kepada Galang untuk melancarkan semua aksi-aksinya. Tapi ketika semua uang sudah diturunkan, meskipun ya teman-teman, Lian Bagaskara nggak masalah uangnya habis banyak demi kehancuran Basir Radian. Tapi kalau pada akhirnya hasilnya nihil, ya marah juga. Apalagi Galang ini orang kepercayaan dari Lian Bagaskara, tapi justru Galanglah yang pada akhirnya semua rencananya harus hancur dan juga berantakan. Wah, apakah ini mungkin adalah karma juga bagi Galang ya teman-teman? Gimana teman-teman? Seneng gak melihat pada akhirnya semua rencana Galang, penyamaran Rafael, hingga kerjasama yang dilakukan Galang dan juga Lian Bagaskara ketahuan oleh Bastian Radian? Coba kalau senang boleh komen di bawah. Selain itu, happy juga karena akhirnya Aksa dan Amira mau kembali kepada Bastian. Wah, benar-benar seru banget ya teman-teman. Kebayang bagaimana akhirnya Aksa comeback untuk mengalahkan Galang dalam segi bisnis. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.